Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini pada serial panduan hidup di Jepang. Bagi para muslim tentunya penting sekali untuk memilih makanan halal supaya bisa survive di Jepang. Bagaimana cara memilih makanan halal di Jepang? Berikut kami sampaikan tutorialnya. Berikut beberapa pilihan untuk memilih makanan halal di Jepang. Yang pertama, ada beberapa makanan yang berlabel halal yang bisa Anda temukan di berbagai supermarket di Jepang. Jika Anda datang ke supermarket, beberapa supermarket sudah memberikan tanda halal pada beberapa makanan yang disajikan. Pada beberapa makanan juga langsung ditempel label halalnya, jadi Anda bisa mencari-cari mana makanan-makanan yang ada label halalnya. Kadang juga pada counter-counter tertentu ada yang sudah dilabeli halal seperti ini. Yang kedua, jadi sudah ada beberapa restoran dan toko halal di sekitar kita. Ada di berbagai perumahan, juga ada di berbagai pertokoan, atau juga di beberapa universitas yang sudah menyediakan restoran dan toko halal. Ini sebagai contohnya adalah Osaka Halal Restoran, kemudian juga di Kobe. Nah, ini biasanya yang seperti ini di beberapa pertokoan atau di beberapa universitas yang sudah menyediakan toko-toko halal. Biasanya pemiliknya adalah memang muslim, ada dari berbagai negara seperti Indonesia, atau bahkan dari Jepangnya, juga dari beberapa negara-negara muslim seperti Pakistan, Arab Saudi, dan juga ada dari India. Yang ketiga, ada beberapa situs panduan makanan yang aman dimakan oleh muslim dengan cara mengecek atau menelepon langsung kepada pabriknya. Kita bisa lihat di Facebook ada Halal Japan, Srijaya Indonesia, Halal Food in Japan, dan lain-lain. Jadi Anda dapat mencari makanan yang dijelaskan halal tersebut pada kombini. Kombini ini kalau di Indonesia ada Indomaret seperti Alfamart dan sebagainya. Jadi di kombini terdekat seperti Family Mart atau 7-Eleven. Nah, ini salah satu contoh Halal Japan di Facebook ya. Jadi situs Halal Japan ini dia akan mengecek kalau misalnya ada tanda centang hijau seperti ini. Jadi kalau ada centang hijau seperti ini, maka dia nyatakan bisa dikonsumsi. Jadi misalnya ini adalah Georgia kopi nih. Georgia's this classic original is okay for Muslim to consume insyaallah. Jadi dicek dengan menelepon ke pabriknya pada tanggal 12 November 2020. Kemudian juga dia note bahwa minuman ini free from non halal ingredient. Jadi bebas dari
bahan-bahan yang tidak halal seperti shortening ini kalau di bahasa Indonesia nih bisa juga pengemulsi dan sebagainya. Jadi diperoleh dari tanaman ya, bukan dari hewan. Juga free from cross contamination with pig derivative. Jadi bebaslah dari kontaminasi bahan-bahan yang terbuat dari pig ya, atau pork atau babi. Jadi di Georgia Coffee ini hanya mengandung emulsifier yang berasal dari tanaman ya. Ini jadi kalau halal Jepang ini biasanya lebih aman ya, karena halal Jepang langsung menelepon atau mengecek ke pabriknya apakah bahan-bahannya itu mengandung bahan-bahan tidak halal atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah Srijaya Indonesia. Nah, ini Srijaya Indonesia ini juga hampir sama dengan halal Jepang, tapi dia tidak dijelaskan bagaimana cara mengecek. Biasanya ngeceknya di bahan-bahan yang tertera pada produknya. Nah, ini misalnya contohnya, unfortunately this product can be consumed by Muslim. Jadi produk ini tidak bisa dikonsumsi oleh Muslim karena bahan-bahannya contain pork ya, mengandung babi. Kemudian juga ada halal food in Japan. Kalau tadi halal Japan, ini halal food in Japan ya. Ini anggotanya sudah 26.000. Nah, bedanya dengan halal food Japan, kalau halal Japan ini kalau halal Japan ini mengecek menelepon. Nah, kalau misalnya halal food in Japan ini hanya mengecek ingredient atau misalnya bahan-bahannya ini mengandung apa. Nanti biasanya dijelaskan nih di beberapa komentarnya bahwa kalau berdasarkan huruf kanji, katakan hiragana misalnya mengandung bahan-bahan yang halal atau tidak, ini dijelaskan di sini. Jadi kalau halal food in Japan ini hanya berdasarkan pada bahan-bahan yang tertera pada produknya. Kalau halal Japan ini di samping mengecek bahan-bahannya, mereka menelepon kepada pihak pabrik. Nah, ini contoh hasil dari halal Japan ya. Ini ada mozzarellanya sudah bisa dikonsumsi. Kemudian juga ini ada pasta ya. Pasta juga karena berchecklist warna hijau, maka ini bisa dikonsumsi. Dan ini juga ada milk tea bagi penggemar milk tea ya. Ini produk Kirin, tapi untuk yang hot dan The Meister Milk, karena banyak sekali produk-produk milk tea baik dari Kirin atau bukan yang juga tidak dapat dikonsumsi oleh Muslim. Tapi ini The Meister hot ya, Kirin, mereknya Kirin yang hot, dan The Meister milk tea ya, karena ada berbagai macam jenis. Hanya The Meister yang baru bisa dikonsumsi berdasarkan halal Japan. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda khususnya yang Muslim yang baru datang atau sudah tinggal di Jepang, supaya Anda bisa survive hidup di Jepang ya, bisa membeli produk-produk halal untuk bisa dikonsumsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.